Kalau lu masuk jurusan sastra Jepang itu kira-kira apa sih yang bakal dipelajarin secara lebih detail gitu loh, selain dari bahasanya itu sendiri gitu. Nah terus juga itu juga berkat ini sih skripsi sih. Karena kan gue Skripsi cari-cari lu tahu berat juga. emang anjir. Iya. Pantas gak lulus. Setelah lu bersentuhan dengan anime dan sebagainya, lu pasti ada kepikiran gak? Oh gue pengen ke Jepang nih. Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang di Malam Minggu Jepangan. Bersama gue sebagai host kalian pada malam ini, Abe Coy Boy. Dan pada kali ini kita bakalan ngebahas tentang yang namanya jurusan sastra Jepang. Bersama teman gue nih, senpai gue dari SMA. Sebenarnya gue undang dia karena dia merupakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara di jurusan sastra Jepang. Tes, kedengeran semuanya? Hai, Mas. Asik. Masuk. Gimana baik kabarnya? Deg-degan ya karena ini perdana podcast nih bro. Jadi gue rada kinco gitu. Asik. Udah minum obat? Belum sih bro. Ini apa namanya kejang-kejang gue di sini. Obat Promax. Nah Nintendo. So jadi Adil ini jurusan sastra Jepang kan ya? Sekarang udah semester berapa? Semester akhir nih. Lagi ngadepin skripsi nih. Waduh serem banget itu. Gue dengar Anda nganggur berapa tahun itu sebelum skripsi? Apakah nggak itu tahunan bro, nggak tahunan. Tapi ya, sampai 2 semester ya? 2 semester. Jurusan apa sih ini sebenarnya jurusan sastra Jepang ini? Bedanya apa sih sama pendidikan bahasa Jepang? Kalau untuk sastra Jepang sendiri sih lebih cenderung membahas ya selain bahasa sih ya pastinya kan. Tapi juga ngebahas tentang budayanya sendiri sih. Jadi budayanya itu lebih dalam kayak sejarahnya, politiknya, terus tradisionalnya, kayak upacaranya, terus juga pakaiannya dan sebagainya. Tapi kalau untuk pendidikannya itu sendiri, ya namanya pendidikan Jepangan ya. Gue nggak tahu sih detailnya sih tentang itu. Tapi yang setahu gue itu untuk pendidikan sendiri itu fokus ke mahasiswanya itu untuk menjadi guru bahasa Jepang dan sebagainya sih ya. Itu. Dan juga kan untuk tiap universitas itu sendiri kan ada beda mata kuliahnya ya, mata pelajarannya ya. Jadi nggak semuanya sama tuh. Gitu. Terus juga ada yang kayak dipecah. Jadi misalnya kalau untuk sastra ya, namanya sastra itu kan berarti membahas bahasa. Nah yang namanya bahasa kan berarti ada morfologi, fonologi dan sebagainya. Yeah. Kalau untuk di BINUS sendiri sih ya itu dipecah semuanya. Cuma nggak tahu kalau untuk yang di tempat lain kayak di Budi Luhur juga. Seperti itu. Gitu. Nih gue sebenarnya mau tanya lebih perincian sih. Kalau gue kan misalnya di marketing itu kan gue fakultasnya itu kan fakultas komunikasi, terus penjuruannya jurusannya ke marketing ya bro ya. Kalau lu ini kalau di sastra Jepang sendiri itu ada pemfokusannya nggak sih, atau misalnya pemfokusannya lebih kepada budayanya kah, atau ke sejarahnya kah, atau ke bahasanya doang kah? Itu ada nggak pemfokusan kayak gitu Dil? Kalau untuk di BINUS sendiri sih nggak ada fokus gitu sih ya. Jadi kayak Anda itu mau masuk kemana. Tapi untuk skripsi sendiri ya, untuk jurusan akhir kan, itu ditentuin sih. Jadi nanti apakah Anda ingin membahas tentang budayanya, apakah ingin membahas tentang bahasanya. Kalau untuk kalau nggak salah jurusan saya 2 tahun ke atas saya ya, itu ada sih penjurusan sih kayak bahasa dan budaya kan. Gitu. Nah tapi kalau untuk jurusan saya sendiri sih untuk tahun ini udah nggak ada. Gitu. Tapi kalau misalnya ya semuanya dipelajarin. Jadi semua dipelajarin aja. Semuanya akhirnya dipelajarin ya. Sampai di tahun akhir kan, semester akhir pilih mana nih? Apakah topik skripsinya itu untuk yang budaya apa yang bahasa gitu. Jadi untuk semester akhir untuk melakukan skripsi tetap harus ada pemfokusan ya. Hampir sama sih ya kayak jurusan-jurusan lainnya lah ya. Ya tapi seenggaknya saya juga belajar inilah ya budaya dan bahasanya. Gitu. Seperti itu. Kalau misalnya nih gue nih kan gue suka Jepangan sebenarnya dari SMP ya. Apakah gue itu kalau gue suka Jepangan itu gue direkomendasikan untuk masuk sastra Jepang gitu loh, untuk mempelajari hal yang gue suka itu. Lu sebagai anak sastra Jepang merekomendasikan hal tersebut nggak kira-kira? Sebenarnya kalau dilihat sih ya banyak juga sih yang kasusnya kayak lu sih. Jadi kayak gue dari SMP nih misalnya. SMP suka Jepangan nih, nonton anime dan sebagainya kan. Terus sampai SMA. Nah pas lulus SMA bingung nih mau masuk ke sastra Jepang apa mau masuk ke gimana nih. Sebenarnya kalau untuk dilihat sih ya
kan ini kuliah itu nggak sembarangan. Jadi Iya betul banget. karena setelah lulus kuliah kan kalian mesti kerja dong. Betul. Nah, kita dilihat nih kerjanya mau jadi apa dulu gitu. Kalau emang kita itu suka Jepang banget, terus penasaran kepo sama budayanya, terus juga kedepannya masih ingin sentuhan nih dengan Jepangan. Nah, kalau untuk masuk sastra Jepang itu saya rekomendasiin sih, karena beda ya untuk orang yang cuma suka Jepangan, ya mungkin belajar bahasa Jepangnya sedikit sih, tapi itu kan untuk dia itu sendiri belajarnya individu ya. Kalaupun dia mau ngeles bahasa, nggak mungkin dong diajarin budayanya sampai sedalam yang sastra Jepang betul ya. banget. Nah jadi kalau yang di sastra Jepang itu sendiri, ya budayanya sih kalau yang saya bilang sih ya, kayak tata keramanya dan sebagainya itu penting sih untuk kedepannya juga sih. Terus Apakah Dil kalau misalnya gue nih masih SMA terus gue udah belajar bahasa Jepang, terus misalnya gue udah N3 misalnya, apakah gue perlu untuk masuk ke sastra Jepang gitu Dil? Apakah kalau mau masuk sastra Jepang tuh gue harus bisa bahasa Jepang dulu, atau dengan basic 0 gue tetap bisa masuk sastra Jepang dan mengikuti pelajarannya gitu loh, hanya dengan rasa suka doang? Jadi menurut lu gimana kalau masalah kayak gini? Ya kalau emang udah suka, terus juga mau coba juga kan. Sebenarnya sih kalau di kuliah sih ada yang kayak semester 1, semester 2 itu masih suka bingung sih ya. Kan ini kayak gue masuk sastra Jepang tuh bener apa enggak sih nih? Takutnya salah jurusan kan gitu kan. Iya, dilema mahasiswa ya. Tuh, ya di situ tuh. Karena banyak orang tuh nggak mikir kan kedepannya dia mau seperti apa kan. Apa kayak kedepannya gue masih bingung nih mau kerja jadi apa gitu. Betul banget. Nah kalau misalnya dia udah punya N3 terus dia bingung nih mau masuk apa nih. Sebenarnya kalau boleh jujur banget nih, kalau udah ada skill bahasa ya, mau kerja jadi apapun itu banyak banget yang prospeknya ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sastra Jepang, itu yang pasti kita mikir tuh bekerja di kedutaan bahasa Jepangan ya, kedutaan Jepangan ya. Karena ya namanya juga sastra Jepang, masa nggak masuk ke kedutaan bahasa Jepang sih kan, nggak mungkin dong. Nah, selain masuk ke kedutaan besar bahasa Jepang itu, pasti terus masuk juga ke kementerian kan. Terus juga ada penerjemahan. Cuma kalau untuk penerjemahan itu sendiri, kita nggak terlalu dibutuhkan pemahaman kita untuk budaya dan bahasa gitu. Jadi yang penting bahasanya aja gitu. Jadi dia kalau untuk prospek kerjanya sendiri untuk jurusan dari sastra Jepang tersendiri yang tadi udah bilang bakal lebih kepada hubungan masyarakat dari pihak Jepangannya ke Indonesia aja gitu ya untuk prospek kerjanya. Apakah misalnya lu bilang tadi ada translator juga, apakah ada pekerjaan lain yang dibutuhkan di mana harus menggunakan ijazah dari sastra Jepang itu sendiri? Menurut lu gimana? Kalau saya sendiri kan dari BINUS itu sendiri ada program 3+1 ya, di mana 3 tahun itu kan di BINUS. Nah 1 tahun itu di luar, boleh milih mau research ke, terus mau magang ke, atau mau pergi ke Jepang juga nggak apa-apa setahun itu kan. Nah selama setahun itu kan saya udah ada pengalaman 6 bulan itu magang di perusahaan yang didirikan oleh orang Jepang, sama pergi ke Jepang selama 6 bulan kan ya. Tuh. Nah selama di kantor itu ya, kalau misalnya sebagai anak sastra Jepang, berarti kan kita tahu kayak budayanya kayak kalau mau ngobrol etika dan sebagainya betul. Nah kalau saya itu selalu diajak sama atasan saya untuk meeting dengan orang Jepang gitu. Jadi kan karena kita tahu etiketnya, terus nyapanya dan sebagainya, sampai tempat duduk aja itu ditentuin. Gitu. Jadi kayak ini tempat duduk untuk tamu loh. Terus tamunya juga tamu yang bos kah, tamu yang cuma karyawan kah, atau dan sebagainya. Gitu. Nah dari situ tuh juga kan ada tata keramanya ya. Itu saya bilang ya, nggak bisa didapetin kalau cuma belajar sendiri. Gitu. Ini sebenarnya ada yang gue pengen tanya dulu nih dia sebelum itu dia. Kalau di Jepang kan kita kan ada yang gue tahu ya. Gue sih sebenarnya sih belajar dikit-dikit juga tentang etika. Ada namanya etika kan honeta tamae gitu. Jadi misalnya kalau kebanyakan kan dipakainya ke foreigner. Kalau misalnya foreigner bisa bahasa Jepang, terus orang Jepangnya bakal bilang tuh, wah Nihongo jauzi desu ne gitu kan dia. Ya
Lu kan basically udah kerja nih di Jepang nih, udah pernah coba Iya. kerja di sana. Itu kalau di sana sendiri, kalau di dunia pekerjaan itu ada nggak sih yang kayak gitu? Misalnya nih, kalau misalnya deh saya orang Indonesia ngelihat orang Iya. Jepang ngomong bahasa Indonesia, terpukau kan pasti kan, wah bisa bahasa Indonesia nih, walaupun mungkin bahasa Indonesianya nggak begitu jago. Iya. Ya, sebenarnya feelingnya sama sih, cuma untuk di Jepang itu jadi kayak suatu budaya gitu, dimana kalau kita pun walaupun nggak lancar ngomongnya, pasti dia akan ngomong itu. Nah jadi kita mikir tuh konsep Honetatema itu bertabrakan dengan ini ya, apa, dengan yang tadi itu, wah Nihongo Jozu desu ne gitu kan. Ya mungkin untuk orang biasa ya, kenalan gitu, wah Nihongonya bagus ya. Tapi untuk dunia kantor ya, itu nggak bisa semudah itu. Karena kan kantor, ya kan kantor itu kan profesionalitas lah gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak bisa ngomong bahasa Jepang, ya pasti diomelin atasan dong. Karena ekspektasinya itu nggak dapet gitu. Makanya jadi kalau emang nggak bisa bahasa Jepang, terus walaupun misalnya sastra Jepang nih, seenggaknya ya bisa ngambil deh N3 atau N2 deh. Kalau sekarang sih kebanyakan ya, setiap jurusan sastra Jepang itu ada standarnya sendiri kalau mau lulus. Jadi sebelum lulus Anda mesti dapat JLPT N berapa gitu misalnya. Kalau di BINUS tuh sekarang N3. Kalau di UGM N2 deh sama Unpad gitu. Kan dari tadi kita udah ngomongin masalah JLPT nih Dil. Ini takutnya nanti di pendengar kita nih masih ada yang bingung nih, sebenarnya JLPT itu apa sih Dil? JLPT itu setara sama TOEFL sih ya jatuhnya. Jadi TOEFL kayak, tapi Jepang gitu ya. Iya. Nah tapi sebenarnya kan kalau sama juga kayak TOEFL kan ada namanya sendiri yang lain kan. Jadi kayak tesnya beda lagi. Nah kalau sekarang emang umumnya tuh JLPT sih ya. Jadi kita tes bahasa Jepang sejauh mana kita. Tapi untuk kerjaan itu kebanyakan JFT sih sekarang dari JFT. Kedubes bahasa Jepang sendiri sih. Bedanya apa tuh? Gue baru dengar soal itu. JFT apa itu Dil? Kalau JFT itu jadi dia ada skor dari 1 sampai 900. Kalau JLPT doang itu cuma kelas doang kayak N5 sampai N1. Di mana N1 itu pro banget kan. Nah, ternyata N1 itu ada uniknya sih. N1 itu belum tentu semua orang Jepang bisa lulus. Tuh. Kenapa tuh? Jadi karena bahasanya jarang dipakai. Itu N1 itu kayak bahasanya yang dipakai untuk sekelas kedubes lah, yang ketemu sama atasan negara dan sebagainya gitu. Yang JFT itu dia itu kan dari skor 1 sampai 900 ya. Jadi kelihatan tuh kamu itu diangkain lah jatuhnya, skillnya diangkain, jadi standarnya tuh lebih jelas. Makanya kalau untuk kerjaan makanya JFT kelihatan, oh kamu skillnya masih 700 misalnya. Soalnya kalau di nomorin kayak N5, N1 kan nggak tahu kan, misalnya N1 ini nih, kalau N1 itu di JFT itu ya hampir 700 sampai 900 lah ya poinnya. Tapi kan beda-beda tiap orang kan, ada yang emang 700-nya bener, ada juga yang 800 kan. Jadi ada yang pas-pasan, ada yang bagus gitu ya. Berarti jadi kalau fungsi dari kedua ini tuh bedanya lebih ke penggunaan gitu. Sebenarnya gue masih kurang ngerti sih, maksudnya penggunaan secara JFT sama JLPT kan ujung-ujungnya kan kita bakal dapat yang namanya sertifikat tadi lah. Nah ini perbedaan dari dua sertifikat ini penggunaannya itu kemana aja? Apa cuma kerjaan doang, apa ada lagi dia? Kalau kulihat ya sekarang ya. Kalau lihat di kerjaan gitu nyari-nyari, JLPT masih dipakai sih. Cuma untuk yang keluar misalnya kita mau kerja ke Jepang, itu JFT yang kepake. Tapi kalau masih di dalam Indonesia sih JLPT. Gitu. Sebenarnya gue mau tanya sih masalah kalau kalau pengen jadi guru bahasa Jepang itu, kan kalau gue sekarang kan sebelumnya itu lebih taunya ke JLPT aja ya. Sebenarnya kalau pengen jadi guru bahasa Jepang itu kita perlu JLPT berapa sih untuk jadi pengajar gitu? Tergantung levelnya sih. Kalaupun mau jadi guru kan tergantung. Ada guru yang private, ada guru yang emang dari institusi. Kalau yang institusi kan juga ada standarnya juga mereka sendiri.
Tapi kebanyakan sih kayaknya N2 ke atas sih. N2 dengan nilai yang lumayan lah. Bukan pas-pasan gitu. Lagi pula kan itu juga di interview juga nanti kan. Yang penting N2 deh. Kalau N3 mungkin bisa tapi di hotel sih kayaknya ya. Kalau untuk yang guru sih tuntutannya kurang untuk yang di institusi. Tapi kalau guru privat N3 itu udah bisa kok. Tapi ya gitu ngajarnya cuma sampai N3. Gue punya temen Dil. Jadi tuh dia N5. Dia N5 tapi pas lagi gue ngajak ngomong pakai bahasa Jepang, dia nih gak bisa bahasa Jepang secara verbal gitu loh. Padahal dia punya N5 gitu loh. Tapi kalau misalnya gue ngomong bahasa Jepang dia ngerti, tapi dia gak bisa balasnya karena speakingnya itu dia gak bagus. Padahal dia udah punya JLPT N5 yang dimana gue sendiri belum bisa buat ngambil JLPT tersebut gitu loh. Menurut lo masalah kasus kayak gini gimana nih Dil? Apakah di Jepang sendiri atau di Indonesia ada tes sendiri untuk speaking bahasa Jepang itu Dil? Kalau untuk tes menyendiri seperti itu ya, apa kayak cuma speaking doang? Nggak ada sih kalau aku bilang. TOEFL juga gitu kan, nggak ada yang emang cuma khusus speaking doang. Kayaknya nggak ada sih gitu. Kalau untuk di sastra Jepang sendiri, lu tuh di kampus itu dilatih nggak sih untuk belajar, untuk ngomong pakai bahasa Jepang langsung gitu deh? Sebenarnya itu lebih ke kita didukung sih, kayak ayo sering-sering ngomong bahasa Jepang. Tapi kan kalau di Indonesia sendiri kan masih ada stigma di mana orang yang suka Jepang itu atau yang berbahasa Jepang itu dipandang wibu sih ya. Iya kalau sih. Wibu itu juga jadi salah satu konotasinya jadi negatif ya kan. Konotasinya jadi negatif sih ya. Nah, makanya itu dari impresi mereka, stigma mereka itu orang-orang walaupun dia sastra Jepang juga, murid sastra Jepang, tapi ragu untuk ngomong bahasa Jepang gitu. Nah, ternyata ya stigmanya itu nggak cuma selama di masyarakat doang. Jadi kayak ngomong di publik gitu. Tapi kalau misalnya kita SMS sama temen nih, itu juga nggak terlalu suka pakai bahasa Jepang ya. Kayak gimana sih, kayak mungkin mikirnya kayak, wih lu so pinter lu pakai bahasa Jepang gitu ya. Mungkin kayak gitu sih ya. Tapi tapi kalau di anak-anak yang gue tahu ya, jadi kan gue ada beberapa teman di sastra Inggris misalnya atau di sastra bahasa yang lain lah. Paling banyak sih di sastra Inggris. Jadi mereka emang kalau ngomong atau untuk chattingan hampir semua di kehidupan mereka alihkan ke pakai bahasa Inggris buat lebih ke praktis gitu loh. Jadi menurut lo itu di Indonesia sendiri, di anak sastra Jepang sendiri nggak begitu karena takut diserang sama stereotip dari masyarakat sendiri gitu Del. Karena takut dikira Jepangan gitu lu pakai orang Indonesia masa pakai bahasa Jepang gitu. Saya rasa juga nggak cuma di BINUS doang ya. Tapi itu juga hampir di semua. Karena juga kan saya sering volunteer di Jepangan gitu ya. Jadi ya ngobrol-ngobrol lah sama orang yang sejurusan gitu kan. Itu juga mereka kasusnya juga sama sih. Nah, kalau bicara kenapa orang-orang jurusan bahasa Jepang itu kurang suka ngobrol bahasa Jepang, tapi yang bahasa Inggris itu sering banget dipakai. Ya kan kita lihat sendiri kalau di Indonesia sendiri kan, khususnya Jakarta nih. Kan ada yang suka pakai campur-campuran kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya, itu karena bahasa Inggris di mata kita ya itu dinilai punya kualitas tinggi. Tapi kalau bahasa Jepang itu dinilai kurang, ya masih kurang aja di mata masyarakat gitu. Makanya jadi kalau orang-orang yang dari jurusan sastra Inggris, ya wajar kalau dia sering pakai bahasa Inggris. Tapi kalau dari bahasa Jepang, dari jurusan sastra Jepang tuh jarang. Padahal itu cuma stigma sih. Kalau misalnya mau dipakai justru bagus banget. Saya saranin sih pakai bahasa Jepang aja ke teman-teman yang bisa pakai yang bahasa Jepang gitu. Itu kalau misalnya chat sih ya, kalau chat itu kan lebih ke grammar, yang latih grammar. Iya. Tapi untuk ngobrol itu kan, kalau ngobrol itu kan lebih gimana ya, proses mikir kita mesti lebih cepat daripada ngetik kan. Nah, jadi kosakata kita juga itu kelihatan tuh seberapa banyak yang dipakai. Semakin kita banyak ngobrol, semakin banyak kosakata yang kita bisa pakai yang bertambah gitu. Tapi kalau buat ngomong langsung ke dosennya itu pakai bahasa Jepang nggak, Dil? Apakah lu harus belajar keigo dulu gitu di sastra Jepang buat ngomong sama dosen gitu? Kalau sama dosen ya mungkin karena ini influence saya juga dari Jepang sih ya. Jadi ya campur-campur. Campurnya malah bukan Inggris tapi Indonesia Jepang sih gitu. Gua dengar-dengar bahasa Jepang lo lebih bagus daripada bahasa Inggris lo, Dil.
Kenapa bisa begitu ya? Kasih nih. Gimana ya, kalau gue sendiri mungkin udah dari lama sih berhubungan dengan bahasa Jepang sendiri sih ya. Dari SMA juga udah lumayan lah ya. Ya dari SMA udah wibu ya dia. Anime, wibu sih sebenarnya sih juga balik lagi. Nah, terus sampai saya ke study di Jepang, baru di situ kerasa banget sih kayak ngerubah switch gitu loh otaknya. Jadi lebih suka bahasa Jepang dibanding bahasa Inggris. Nah, jadi setelah saya balik ke Indonesia, itu gimana ya? Saya di pikiran saya tuh kadang mikirnya bahasa Jepang yang keluar, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi kayak ini kata ini dari Jepang tapi di Indonesiain apa ya gitu. Terus juga mulai kerasa kayak ada, kalau di Indonesia itu kan SPOK ya. Tapi di Jepang itu subjek bisa hilang. Jadi kayak gue mau makan nih. Nah, kalau di formalin kan watashi wa gitu. Misalnya gohan wo tabetai gitu kan. Tapi kalau di Jepang tuh watashi wa dihilangin aja, gohan wo tabetai gitu. Bahkan bisa juga kalau dia nggak cuma pengen kalau kita kan pengen makan ya gitu kan. Iya. Pengen makan nih gitu. Di Jepang juga tabetai gitu kan. Tabetai cuma satu kata doang tapi bisa banyak makna gitu. Malah jadi kebiasaan ya jadinya. Iya, kebiasaan jadi ngilangin subjeknya. Ya itu sebenarnya juga nggak bagus sih. Karena kan nanti bikin orang bingung. Nih orang ngomong apa sih gitu kan. Ya tapi intinya ya. Jadi kalau misalnya sering dipakai terus berada di lingkungan yang suka bahasa Jepang ya. Itu kalau dipakai bahasa Jepang ya improve posibilitas buat kayak kosakatanya nyampe bertambah itu jadi gede sih. Setelah lu bersentuhan dengan anime dan sebagainya, lu pasti ada kepikiran kayak, oh gue pengen ke Jepang nih. Wah itu betul banget sih. Terus awalnya mungkin kayak gini sih kayak, gue pengen coba ke Jepang sih, pengen pengen ke Akihabara dan sebagainya. Tapi lama kelamaan lu bakal mikir, gue pengen tinggal di Jepang nih gitu. Pasti ada satu saat di mana lu kepikiran seperti itu. Kalau lu wibu sih. Iya jelas. Mungkin kalau dari pendapat gue pribadi ya, 90% temen gue yang dia suka di Jepangan mirip kayak gue atau mirip kayak lu, mereka pasti punya pikiran gue kayaknya harus ke Jepang deh. Itu pasti bakal kelintas di kepala mereka. Iya. Gak mungkin enggak sih. Gue yakin hal tersebut pasti terjadi ke semua orang yang suka dengan dunia Jepangan, Dil. Karena kan sastra Jepang itu kita dipelajarin ininya, budaya Jepangnya, tradisinya, pola pikirnya dan sebagainya gitu. Nah terus juga itu juga berkat ini sih skripsi sih. Karena kan gue cari-cari tahu juga. Berat emang anjir. Iya. Pantas nggak lulus. Berat tuh. Oh iya, jokin saya. Oke, sepertinya musiknya udah kelar ya. Jadi sebenarnya sih gue pembahasannya sih udah kelar sih. Tapi sepertinya karena kita masih ada waktu nih, kita bakalan ngebahas tentang sastra Jepang lebih dalam, lebih detailnya lagi nih. Kira-kira kalau lu masuk jurusan sastra Jepang itu kira-kira apa sih yang bakal dipelajarin secara lebih detail gitu loh, selain dari bahasanya itu sendiri gitu. Sebelum itu gue mau ingetin lagi dulu kepada kalian, misalnya lu punya pertanyaan tentang jurusan sastra Jepang itu sendiri, atau punya pertanyaan hal-hal yang berhubungan dengan sastra Jepang, atau mungkin binus ya, kalian bisa langsung tanya aja di podcast chat yang ada di atas kepala gue. Jadi di ANR kan ada podcast chat, kalian bisa ngechat di situ. Gue sangat membebaskan kalau misalnya pertanyaan kalian menarik dan bisa didiskusikan, kita bakal diskusikan gitu loh. Oke Dil, jadi tadi kan katanya lu pengen bahas nih Dil tentang secara mendetail kan. Kalau yang tadi gue udah tangkep sih, yang jelas sih di sastra Jepang kita bakal belajar bahasa, jelas lah ya. Terus ada belajar sejarah juga dan ada belajar etika gitu loh. Tapi secara lebih mendetail lagi tuh gimana tuh Dil? Apakah ada pelajaran yang tidak umum yang ternyata dipelajari juga di sastra Jepang gitu? Ya paling juga image gini sih. Kalau di Indonesia kan sering kayak orang yang suka di Jepangan terus bisa bahasa Jepang mikirnya, wah gue pengen suatu saat kerja di Jepang nih. Tapi sebenarnya ya kerja di Jepang itu kalau mau jujur ya, itu sebagai foreigner juga lebih tepatnya. Itu kurang bagus sih. Kebanyakan karena image orang-orang Jepang itu
terhadap foreigner tuh masih gimana ya? Masih agak menolak gitu loh. Jadi kayak nggak terima. Mereka lebih suka orang kalau misalnya kerjaan nih, mereka lebih suka nerima orang Jepang aja. Kalau foreigner tuh kurang gimana gitu. Untuk kerjaan sih, tapi kalau sebagai wisata itu kalian dipandang sebagai gimana ya, dewa lah jatuhnya. Jadi itu salah satu yang gua dapat ya dari belajar dari sastra Jepang. Jadi kayak image mereka terhadap orang luar seperti apa dan sebagainya. Oh ya, gue ingat. Jadi kalau misalnya di Jepang itu yang gue dengar sih, kalau foreigner dari Eropa itu mereka dipandangnya tinggi sih dia. Yang nggak dipandang, yang dipandang rendah itu foreigner, tapi yang dari Asia. Apalagi orang Cina gitu loh. Gue bukannya rasis, tapi yang gue dengar emang kayak gitu. Apakah di Jepang kalau untuk pekerjaan kalau begitu mirip dong berarti sama Indonesia ya? Karena kan kalau di kita kan kalau di kita kan juga kan kita kan rada rasis sama pekerja Cina kan. Apalagi rakyat-rakyat yang ekonominya dari menengah ke bawah gitu loh. Apakah hal tersebut sama kayak di Jepang gitu loh tentang masalah ini? Sebenarnya kalau orang Jepang sih ya, secara keseluruhan mereka ngelihat foreigner sebagai partner kerja itu kurang gimana ya, masih agak segan lah jatuhnya sih ya. Lebih yang itu karena itu dari dulu sih mereka ada sejarah shikoku di mana mereka menutup diri kan dari negara lain gitu. Makanya waktu Amerika datang ke Jepang tuh kaget ngelihat kalau Amerika udah ada kapal baja, tapi di Jepang masih kapal kayu gitu kan. Nah jadi itu dari zaman dulu sih jatuhnya sih itu pandangan mereka. Makanya nggak bisa segampang itu ngerubahnya kan. Tapi emang kalau sebagai apa ya, kayak sebagai foreigner yang dari Amerika itu emang idolanya mereka sih. Jadi semenjak Perang Dunia Kedua ya, itu dia kayak mikir kayak pemikirannya terbalik. Karena kan semenjak itu kan orang Amerika jatuhnya berkuasa ya di Jepang selama beberapa periode kan. Nah di situ mereka diajari tuh Amerika itu seperti apa sih budayanya dan sebagainya. Akhirnya mereka tertarik dengan budaya Eropa. Yang ya akhirnya mereka mikir orang Eropa juga secara keseluruhan lebih bagus daripada orang lainnya sih. Gitu. Gitu. Nah itu yang didapat dari belajar budaya di sastra Jepang sih ya. Jadi pelajaran sejarahnya lebih konkret dan lebih mendalam lah ya. Iya. Sebenarnya ini gue lihat di podcast chat juga nih. Ada yang bagus-bagus nih, kayak ada yang ngasih pendapat juga nih, gue suka nih yang kayak gini-gini. Selain ada yang nanya juga nih dari. Coba yang mana tuh? Kasih tahu dia. Ini kita mau jawab dulu, apa mau pick up dulu nih ya, yang pendapat yang dari Dira Sang. Iya, Sang dia nanya apa pendapat nih, gue bacain ya. Ya udah, baca dulu si Dira deh. Oke, ini ada pendapat dari salah satu pendengar podcast kita, Dira. Dia bilang, memang sih skill berbahasa Jepang memiliki poin plus kalau di combo sama keahlian lain. Tapi, gue sendiri sebetulnya masih ragu-ragu tentang prospek sastra Jepang. Karena kan kasihan kalau pesaingnya berat, apalagi di Indonesia. Gak banyak bidang yang respect sama sastra Jepang. Itu gimana tuh dia maksudnya dia? Menurut lu gimana pendapatnya Dira ini? Kalau boleh jujur, gue setuju sih sama ini. Jadi prospek kerja di Jepang, di Indonesia itu bagi anak jurusan sastra Jepang masih belum banyak. Tapi justru kalau kita pikir ya, kita switch balik ya. Kalau kita kerja di luar itu sebagai sastra Jepang itu chance-nya lebih besar, cuy. Kenapa? Karena pertama, kita itu udah ada lead selain bahasa Jepang tapi ada budayanya kan. Kita udah belajar budaya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang Jepang, kita kerja dengan partner orang Jepang, itu kita udah ada poin plus lah dibanding yang lain. Makanya kan kayak waktu dulu gue kerja di perusahaan Jepang yang di Indonesia sih ya, itu kan gue ketemu sama orang Jepang lain ya, meeting waktu itu dari perusahaan Mitsubishi kalau nggak salah, Mitsubishi. Nggak tahu gue, tapi lanjut. Iya. Nah itu
kan lumayan kan mereka terkenal juga kan, itu deg-degan sih. Tapi kenapa harus gue yang dipanggil? Karena ya betul. itu gue ada tahulah tata krama kalau hadapan dengan orang Jepang dan sebagainya. Itu aja gue masih bisa dipilih kan. Nah Iya. itu berarti salah satu keuntungan kalau kita masuk di sastra Jepang. Kalau cuma belajar bahasa Jepang doang mungkin nggak bisa kayak seperti itu. Karena selain gue ya jujur ada juga orang yang bisa bahasa Jepang, tapi gue yang dipilih untuk mewakilkan mereka juga gitu. Itu juga dari salah satu aspek sastra Jepang sih yang bagus sih. Terus juga kan ini juga memiliki poin plus kalau misalnya punya udah keahlian lain. Keahlian lain ya. Jujur ya kalau gue juga sekarang mikir mau ya S2 sih ada pikiran psikologi sih. Cuma untuk sekarang mikir mau nambah skill lain juga sih. Karena emang bener kalau di Indonesia sendiri sastra Jepang itu kayak chance-nya masih kecil sih. Tapi kalau misalnya kita udah ada skill lain, itu kita benar-benar bisa dijadiin ini deh jadi yang terutama bagi mereka gitu. Ya basically kayak misalnya skill lainnya itu lu bisa gambar, itu nanti bakal dipadu sama bahasa Jepang bahasa atau Jepang etika lu. bahasa Jepang lu. Nanti lu bisa menargetkan marketnya jadi lebih luas lagi misalnya kayak gitu kan Dil ya. Tadi sebenarnya ini yang tadi lu bahas juga kan, masalah kayak kerjaan dari sastra Jepang itu yang tadi lu bilang sih cuma 3 kan, kayak masuk ke kementerian, ke dubes atau masuk jadi translator. Itu emang kalau menurut gua kalau lu aja sebagai sastra Jepang mikirnya cuma seperti itu, otomatis emang bener-bener kalau lu lulusan sarjana sastra Jepang tanpa skill di bidang selain Jepangnya itu sendiri, kemungkinan besar emang rada susah untuk kerja di Indonesia sih ya kan ya. Iya sih. Tapi kita mesti ingat dulu nih, kalau jadi penerjemah yang kayak nerjemahin entah lisan ataupun tertulis ya, itu kita cuma perlu skill bahasa doang ya. Tapi kalau misalnya kita mau di kementerian atau yang tadi gue bilang dikerja di perusahaan, itu ada efeknya kok. Kerja di jurusan bahasa Jepang ya. Ya terus juga kan karena perusahaan gue sendiri diurus sama orang yang dari Jepang kan. Jadi bos gue juga dari Jepang gitu. Makanya itu kelihatan kalau kita ada inilah bagi mereka ya mungkin ya, bagi mereka tuh orang yang belajar bahasa Jepang itu belajar di sastra Jepang itu bukan cuma sekedar bahasa Jepang, itu poinnya plus bagi mereka gitu. Gitu. Terus juga kita juga bisa jadi editor nih, misalnya editor di penerbitan yang lain gitu. Jadi nggak cuma sebatas jadi penerjemah doang gitu. Tapi karena lingkupnya masih di daerah situ lah ya. Editor kan juga masih ada di daerah situ. Namanya juga lintas bahasa kan. Iya, karena ini ngebahas Jepang yang dimana selain budaya berarti kan kita belajar bahasanya juga gitu. Iya betul. Ini ada yang menarik nih dari pertanyaannya si Hanif Miao nih. Dia nanya, adakah cara biar bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar prospek dengan penguasaan sastra? Yang which is di sini artinya sastra Jepang ya. Jadi basically kalau misalnya ada sarjana nih sastra Jepang, itu nanti ada gimana caranya lu membuktikan kalau lu punya prospek ya dalam penguasaan sastra itu sendiri gitu. Ada nggak Del? Sastranya dalam apa dulu nih? Kalau sastra dalam, kan sastra ada juga banyak ya. Yes, yang gue bilang kan ada bahasa, ada budaya dan sebagainya. Kalau misalnya dalam hal budaya, sebenarnya politik juga bisa sih. Tapi kan kalau sastra itu sendiri ya mau nggak mau kita mesti kayak kepo lah tentang Jepang, terus banyak-banyak baca kayak artikel Jepang dan sebagainya sih. Itu nambahin sastra juga gitu. Nah, terus juga kalau misalnya ada dari mana? Oh iya, kalau misalnya dari kelebihannya dari sastra Jepang juga, kita itu bisa jadi penulis. Jadi kita menciptakan suatu jurnal atau artikel ya yang otomatis berbayar dan itu akan dipakai sama orang-orang misalnya mau skripsi dan sebagainya kan. Itu mereka mesti nyari referensi kan. Nah, itu referensinya bisa dari tulisan kita. Dan itu kan misalnya gue nih lagi cari tentang idol, tentang VTuber sih tepatnya sih. VTuber sebagai virtual. VTuber Indonesia. Ini ini nanti kita bakal membahas ini di podcast selanjutnya sih dia kalau iya sih, masalah itu. Tapi boleh lanjutin dulu. Ya ini sekilas aja ya.
Nah, terus gue mikir nih, wah enggak banyak nih yang ngebahas tentang VTuber nih karena satu hal yang baru kan. Nah ini kan juga jatuhnya kan budaya Jepang kan, budaya pop culture-nya Jepang. Iya. Nah, yang kayak gini itu nggak mungkin kalian bakal belajar seperti ini kalau bukan di jurusan sastra Jepang. Gue yakin 100%. Karena kayak misalnya si Abai nih, kalaupun dia punya skill bahasa Jepang, tapi dia kerja di komunikasi, nggak mungkin dia akan pick up penelitian mengenai penelitian kayak gini-gini. VTuber atau idol tentang idol master lah atau sebagainya gitu kan. Oke, mungkin nih kita ada pertanyaan terakhir nih yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Banyak juga nih, padahal gue pengen bahas pertanyaan yang lainnya Iya, juga. tapi sangat disayangkan banget nih masalahnya kita jadwalnya sampai jam 9 maksimal nih, Dil. Iya juga ya. Iya, nanti kalau kepanjangan nanti mereka semua pada molor. betul. So, jadi gue pengen bahas tentang, karena ini juga kejadian di gue ya. Sama pertanyaannya Timotius Alvin nih. Dia tanya tentang ketika bertemu orang asli Jepang, padahal saya tuh kurang memahami bahasa Jepang atau berbicara, mendengarkan dengan orang Jepang, bagaimana solusinya biar pembicaraannya lancar. Jadi kalau dari pengalaman gue pribadi nih, kan gue kan sering jalan-jalan di Discord ya. Terus juga kebetulan gue kan nari yosakoi. Nah kalau di yosakoi kan kadang pertama kali gue nari yosakoi sama orang Jepang itu di Japan Matsuri. Iya. Jadi di situ gue ketemu sama orang Jepang langsung, kita nari bareng dan kita komunikasi bareng. Dan yang jadi sulit adalah ketika hal tersebut terjadi, mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris, Dil. Dan jadi hampir mesti bahasa Jepang. Yes. Dan hampir mostly komunitas Discord orang Jepang itu mereka tuh hampir nggak bakalan ngomong bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi untuk gue pribadi kan bahasa Jepang gue kan kayak tai ya. Jadi tuh bahasanya ini mesti disensor ini nanti. Jadi tuh untuk melakukan komunikasi langsung dengan orang Jepangnya langsung tuh bakal menjadi sulit tuh. Untuk memperlancar hal ini tuh kira-kira kalau dari lu pribadi gimana gitu? Iya, masa kita harus pakai body language kan rada bego. Nggak mungkin juga sih ya. Iya kan gitu kan. Jadi gini, untuk mendengarkan ya, itu kan kita sekarang udah ada misalnya kayak VTuber atau anime atau itu bisa banyak kan yang udah diupload di YouTube. Coba kalian dengerin itu. Kan itu mereka juga kalau ngomong itu ada di mana yang cepet, ada juga yang lambat ngobrolnya, tergantung pribadi mereka sih ya. Gitu. Nah, kalian dengerin satu-satu tuh. Itu kalau makin lama tuh makin gimana ya? Dari yang tadinya nggak bisa denger sampai orang ngomong cepet tuh terasa gitu. Kedengeran gitu di kita. Oh, jadi orang ini ngomong ini gitu kan. Jadi kalau untuk mendengarkan, kalian ya banyak-banyak dengerin apa kayak radio atau VTuber kayak atau gimana dan sebagainya ya. Pokoknya yang mendengarkan bahasa Jepang lah. Listening. Itu ngaruh cuy. Nah, kalau bakal lebih bagus kalau kalian terjemahin satu-satu ininya. Apa kayak kalimatnya yang diucapkan dan sebagainya. Nih, basically menambahkan vocabulary lah ya. Tapi kalau untuk bicara ya, kalau boleh jujur kan di sini nggak banyak orang-orang Jepang ya, apalagi orang Jepang itu kan cenderung pemalu ya. Iya, terus kalau ngomong cepet. Makanya gue juga ngomong jadi cepet gini kan. Itu gara-gara waktu Jepang juga sih di sana cepet-cepet. Tapi emang sih dia, gue tuh kalau ketemu orang Jepang tuh, gue kan basically itu pengetahuan listening gue dari anime ya. Kalau di anime itu mereka ngomong pelan gitu, hikmat. Tapi kalau ngomong sama orang Jepang langsung, mereka ngomong tuh kayak gitu kereta kan? Gitu, cepet banget ngomongnya. Gue sampai ini orang ngomong apa? Kagak ada di anime nih yang begini gitu dia. Betul. Kalau berbicara ya mau nggak mau kan mesti pengalaman ya. Nah kan di situ ada kayak Hitalk, aplikasi Hitalk ya apa. Pokoknya aplikasi yang buat kita bicara sama orang Jepang deh. Ya mungkin ada yang bayar sih, berbayar sedikit lah. Tapi itu kalau emang kalian niat mau lancarin berbicara, ya mau nggak mau mesti seperti itulah. Ada konsekuensinya lah. Tuh. Tapi ingat ya, dalam hal berbicara sendiri, kalau kalian nggak punya confidence atau percaya diri dalam berbicara, gue kasih satu bocoran. Cukup belajar sampai N3 saja. Kalau udah N3, itu kalian udah benar-benar nguasain cara ngomong ke orang Jepang tuh. Ya tapi kalau untuk ke bos dan sebagainya ya N3 doang nggak cukup. Karena dari N3 ke N2, tepatnya di N2 sih, itu gue dapet ini dari dosen yang bukan dosen, guru dari yang di Jepang itu waktu gue belajar di Jepang. N2 ke bawah itu udah nggak penting
maksudnya itu untuk bicaraan formal deh. Gitu. Kalau bicaraan kayak sehari-hari itu N3 aja udah cukup. Jadi yang pertama itu belajar N3 dulu sampai N3. Terus juga perbanyak listening. Entah di radio, entah di YouTube. Itu pokoknya di mana-mana deh. Terus kalau untuk emang mau niat bicara ya, emang misalnya tujuannya pengen bisa bahasa Jepang, terus juga mau ke Jepang, mau kerja di sana, gitu kan. Berbicara ya mau nggak mau mesti ini, lewat aplikasi yang berbayar itu, yang kita bisa ngobrol sama orang Jepang gitu. Ya itu sih, 3 itu doang sih. Keren. Jadi gitu ya. Jadi memang kalau emang kita pengen berbicara atau pengen dengerin bisa berbicara langsung dengan orang Jepang, emang hal yang paling pertama kita lakukan adalah memperbanyak vocabulary juga, dengerin orang atau anime atau radio atau VTuber yang tadi dibilang Adil untuk menambahkan vocabulary kita tentang bahasa Jepang itu sendiri dulu. Ketika kita udah punya pengetahuannya, otomatis kita bakal bisa mengerti apa yang mereka katakan gitu ya kan Dil. Oke, terima kasih banyak nih untuk anak Binus nih udah datang di sini nih. Gue aduh, jadi dari anak Marci jadi malu. Lebay banget lu. Padahal tenangan juga. Dan gue mau mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman juga yang udah datang ke sini juga dari server Japanisme, ada Bang Miawing di situ. Terima kasih udah datang kemarin juga untuk datang ke sini juga, dan teman-teman dari Mercubuana Japan Club. Terima kasih udah datang di podcast Malam Minggu Jepangan. Jadi untuk untuk kali ini podcastnya mungkin segini dulu aja ya, karena nanti kalau kita tambah materinya nanti bisa 3 jam 4 jam kalian keburu meninggal di sini kelamaan. Di atas sejam bayar ah. Nah itu dia. Karena UKM kita itu miskin ya guys. Jadi mohon maaf banget nih Binus nih. Ya jadi gitu. Jadi gue mengucapkan terima kasih banyak. Gue sebagai host undur diri, terima kasih banyak dan salam sejahtera untuk kita semua.